Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, udah waktunya kita masuk ke MUTV. Nah, Yang ditunggu-tunggu. Yang ditunggu-tunggu. Dimana kemarin Erik ten Hag udah sempat rapat ya, meeting-meeting berkat sekarang MU berada di posisi ke-14 di awal musim gitu kan. Udah ada kabar-kabar belum sih tentang hasil rapat 6 jam kemarin si ETH bareng sama manajemen dari MU? Ya kalau katanya si Sky sih ada Sir Jim, Joel Glazer, Berada, dan Ashworth itu ngumpul di London ya, di London Tengah. Tapi setelah pertemuan itu belum ada apa-apa nih, masih ngawang, belum ada pengumuman apa-apa. Jadi kayaknya kalau yang naga-naganya diambil sama media Inggris adalah Ten Hag akan stay terus ya. Karena kita lihat komitmen si Ineos ke Ten Hag kan awal musim kan lumayan kenceng ya. 200 ya setelah sekian lama kemarin beli pemain banyak ditambah lagi musim panas kemarin 200 juta. Beli pemain-pemain yang dia pernah kerja sama bareng, The Late Mazraoui dan ini dikatakan adalah bukti bahwa ya nggak bakal secepat ini kalaupun dia pergi. Mas Rawi cedera lagi tadi dapat info. Iya, dapat info apa sih? Sebenarnya sakit ini iya, ya, ada ya, sakit ya. Ada gangguan ini juga ya. Jantung apa hati gitu ya? Iya, Aduh, kayaknya jantung. Iya benar. Jantung ya kalau nggak salah. Jantung sih kalau masalah terus gitu ya. Iya, jadi dan Ten Hag ini juga katanya melakukan beberapa perubahan di Carrington ya, perubahan yang kayaknya nggak akan dilakukan kalau dia akan cabut dari sini. Antara lain yang menutup bagian lapangan Carrington dari mata-mata luar ya, dari sesuatu yang bisa di luar. Jadi kayaknya ini adalah tanda-tanda bahwa dia akan terus stay. Berapa lama kita nggak tahu, tapi Ineos dia udah double down ke si Ten Hag walaupun musim kemarin dengan menang Piala FA, sekarang dengan nambah pemain baru ya of course kita lihat dia penampilannya peringkat 14 dan lain-lain. Tapi secara expected goals kan si Man United itu emang underperform ya. Mereka underperform depan gawang. Tim yang paling underperform depan gawang. Jadi hanya 5 gol dari 11,11 expected goals. Jadi biasanya kalau angka XG itu ngikutin nanti. Jadi ujung-ujungnya performa tim ini bisa naik. Masalahnya bukan mereka nggak bisa nyetak gol, tapi mereka berada dalam posisi bagus untuk mencetak gol tapi nggak bisa dimanfaatin aja. Sementara kalau angka kebobolan kayaknya mereka sama kayak tim kayak City sama Chelsea deh kalau nggak salah ya. Maksudnya nggak sejelek itu. Jadi kalau untuk orang-orang yang optimis terhadap Ten Hag bisa dilihat kok ada kacamata lain untuk melihat ya 14 mungkin nggak seburuk itu dan lain-lain. Tapi ya kita sih senang-senang pasti senang aja. Ya, tapi gini, menariknya adalah ya. yang gue ngeh di tiap artikel yang gue baca ataupun press conference-nya Erik ten Hag, dia selalu mention gini, ada tipe di mana defense-nya dia adalah yang penting owner gua sama manajemen tuh happy. Gua belum iya kan? Benar-benar. Siapa namanya Ten Hag itu bukan people pleaser. Jadi dia tuh untuk ya udah tujuan gue yang gua kan kerja di bawah manajemen nih. Selama manajemen happy, kelar tugas gue. Fans media ngomong apa, ya itu lu udah nggak usah tahu deh. Yang penting kan lu ntar taunya ada piala apa segala macam gitu. Nah, sikap begini nih gimana Jal yang lu baca dari gesturnya dia? Ada keanehan dari Ten Hag di musim ini. Kalau ngomongin soal board yang ngelindungin dia, mungkin waktu itu ketika Piala FA mereka menang mungkin ngelindungin ya. Tapi kan setelah itu mungkin Ineos juga nggak menyangka kalau performa United startnya bakal jadi start terburuk di musim ini. Start terburuk dalam beberapa tahun terakhir ya. Di era Premier League. Di era Premier League mecahin rekor dia sendiri yang musim lalu startnya udah jelek 9 poin, musim ini malah jadi 8 poin, malah jalan mundur kalau menurut gua. Dan juga gua yakin board nggak puas sih menurut gua dengan performa United so far di musim ini. Terbukti mereka ngelakuin rapat yang urgent banget sepertinya, urgent soal ngomongin soal masa depannya, perlu pertahanin dulu nggak apa lanjutin dulu. Dan menurut gua kan meeting-meeting kayak gini sebelumnya nggak pernah terjadi di era Ten Hag. Baru kali ini doang nih baru terjadi sampai seserius ini di era Ineos. Jadi gue rasa gue masih yakin, gue kan dari awal musim bilang kayaknya dia pelatih pertama yang bakal dipecat dan kayaknya masih nggak berubah. Tapi at least sampai satu international break lagi Ten Hag masih punya waktu untuk ngebuktiin. Dan juga secepat itu ya kalau dari lo ya itu cepet loh hitungannya satu international break lagi. Satu bulan lagi atau maksimal Desember lah kalau menurut gue. Karena kalau dari segi pemilihan pemain pun kemarin sebenarnya di pertandingan Aston Villa back kayak si Lisandro Martinez tersedia, The Ligt tersedia. Tapi kenapa lu balik lagi ke opsi yang musim lalu katanya tuh musim paling gede lu paling minus gitu. Balik lagi ke opsi Evans lagi, Maguire lagi di sana dan juga si ini ya Johnny Evans yang benar ya, Johnny Evans Maguire ya, dan menurut gue itu udah sesuatu yang ngebuktiin kalau Ten Hag nih idenya udah mulai kehabisan dan dia udah mulai
udah kelihatan nggak punya trik-trik lagi lah untuk nyelamatin karir dia di MU. Enggak, yang Oke. kasihan kan di Villa Park itu ada deretan ini kan, deretan bos-bos itu Iya. ngeliatin Pada dia. nonton. Pada nonton. Iya. Tapi dapat itu nggak perlu nyari endorsement nih kalau Nggak usah. stadion yang nggak kayak Nggak dia. usah, ya, aman. Eksklusif Aman. dia. Nggak usah. Tapi legenda Liverpool, Jimmy Carragher, dia bilang simpati dia sama Ten Hag. Ten Hag. Karena- Sian dia, nggak tahu dia kenapa. Iya. nih. Oh, Nih, nasibnya nasibnya sama katanya dibiarkan dibiarin terkatung-katung selama musim panas kemarin dengan pemilik klub. Dia berbicara kepada kandidat manajer lain. Apakah ini benar kan kita juga belum tahu ya. Iya. Ini sulit nih buat dia bertahan di sampai akhir musim katanya. Carragher beranggapan udahlah biarin aja, kita ngobrolnya dulu, ngejajakin obrolan sama manajer lain. Karena itu kayak tusuk dari belakang gitu. Iya. Rasanya sakit minta minta sakit minta ampun. Iya. Jangan lagi kamu. Belum putus tapi udah nyari yang baru. Terjadi Pernah ya, itu. kejadian ya. Iya kan gak enak. Iya. Nah itu gimana menurut kalian? Fair nggak apa itu yang terjadi sebenarnya atau enggak gitu Ji? Ya wajar kalau Wajar. emang ada apa ya interview proses gitu untuk mencari kandidat pengganti. Either apakah si penggantinya itu nggak cocok dengan tuntutannya dari Ineos atau mereka melihat si pengganti ini minta terlalu banyak dari Ineos, kan bisa dua arah tuh. Yang pasti kalau ada pengganti lagi sekarang artinya Ineos akan spending jauh lebih banyak Gede lagi lagi. karena ini udah timnya dia 600-700 juta pound loh. Udah tim ini dirakit untuk Ten Hag gitu. Tapi kan football is a business is a result oriented business ya. I agree. I agree. Right. Kita mulai DP in English dulu Lu lebih sih cepat mulai. ya. Kalau ditantangin kan gua Gokil nih. kayak Bisa nih, Iya, bisa iya, nih, dan- Ger. Iya. But Z, I think Right. udah meyakinkan ya. Respect. Ini kelihatan aura orang yang sebulan di sana. Iya. Sangat Warlock berasa. Liverpool ya. Warlock Sangat Liverpool. berasa. Oke, Iya kan continue. result ya. Kalau kita ngomongin result kan dia dapat result di Villa Park. Iya. Result di mana Bayern Munchen pun nggak bisa dapat hasil Iya, gitu. betul. Maksudnya Betul. ya ini kan kayak gini ya makanya ketika ada jurnalis itu yang mengkonfrontir si Ten Hag soal katanya kelemahan-kelemahan apa yang kamu maksud ketika Ten Hag ngomong ke si jurnalisnya kan, yang jurnalisnya iya. bilang ini ke tim kamu mudah dibobol dari tengah, kalau dalam transisi negatif selalu berantakan dan lain-lain, tapi dia kan Ten Hag selalu bilang but I want 2 trophies gitu kan, dua Iya. trofi terus. Trofi. Setelah main City kita tim paling sukses di periode waktu itu Ya, ya. makanya itu kan kayak lip service dia untuk manajemen. Dia Gua dapat- selalu kayak gua gitu, ngasih pembelaan piala kok. dia Iya. selalu kayak Iya. gitu Iya, makanya. iya. Dan kalau gue ini ya, kalau ngomongin soal pecat atau nggak pecat, kalau alasan kenapa dia harusnya nggak dipecat adalah karena ini udah skuadnya dia. Jangan sampai Ya, siklus benar. 5 manajer terakhir United kan selalu diwarisin pemain-pemain yang warisan pelatih sebelumnya. Itu Oke. situasi yang sangat sulit. Itu alasan kenapa dia harusnya nggak dipecat. Tapi kalau alasan kenapa dia harus dipecat, tadi Mas Firzi udah nyinggung soal 600 juta. Itu pelatih setelah era Ferguson yang paling dilindungi dari segi budget itu era Ten Hag. 600 juta tuh nggak, si Mourinho yang mencari rekor transfer Pogba aja nggak nyampe Nggak ngabisin nyampe duit ya. segitu Ya, loh. padahal dia world record transfer. Iya, ya. mecahin di era dia, tapi Ten Hag ini terlalu dilindungi dari segi budget, total udah 600 juta, tapi sampai sekarang gue nggak ngeliat ada pemain-pemainnya tuh yang bisa ngejawab keinginan dari segi taktikalnya Oke, dia berarti gitu. Jadi gua manajemen rasa ada gini sulit. juga ada kayak ini squad tuh tanggung jawab dulu lo Iya, gitu iya, ya. Jangan ditinggalin, Yes. diwarisin susah soalnya. Selain Carragher, Ronaldo juga ngomong ya. Iya, bahkan gak cuma kritikan-kritikan dari pemain rival, legenda MU pun Ronaldo sempat ngasih statement di mana jika Ten Hag mendengarkan Ruud van Nistelrooy, Iya. mungkin Karena kehadirannya si Van Nistelrooy kan ini besar banget Iya. ya. Kamera kan sering menyorot ke dia. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa kalau misalnya Ten Hag cabut, Nistelrooy akan jadi Pengganti. temporary, pelatih sementara. Berbatov juga bilang. Iya ini kan semua pemain, karena yang menangin man of the match Evans. adalah Johnny Evans ketika di Villa Park. Oh, dia juga nggak sengaja ya kayak ini lagi. Kan dia kan mengisi waktu latihan, inget ya kan dia Iya. siapa Iseng ngomong. aja. Dia isi waktu latihan. Oh iya. Di Tapi hire ternyata di hire pada karena cedera. kontrak ya. Udah free transfer juga Akhirnya itu. ujung-ujungnya Iya. malah dia yang main dan bagus ya, kalau main bagus nggak salah. Jadi ya Lisandro formnya drop, si Maguire drop, semuanya drop lah kecuali Onana. Jadi sebagai pelatih kan lu juga dilihat, lu ngembangin pemain mana yang berkembang di bawah lo gitu. Mainu naik, tapi abis itu lama-lama stagnan. Stagnan ini apakah dia part of the problem di mana lini tengah Man United tuh nggak bisa jalan aja. Ugarte datang juga sama aja kelihatan nggak bisa, karena emang problemnya sistematis, struktur tim itu, sama Casemiro ketinggalan dan lain-lain. Kedepannya siapa? Apakah
berapa pemain yang bisa berkembang lagi di bawah Ten Hag? Jadi gini kali kan Berbatov bilang pemain yang toksik. Terus beberapa media bilangnya Ten Hag yang toksik. Iya. Kalau menurut kalian gimana? Karena gini, kalau pemain toksik kenapa? Kan mereka berarti nggak respect dong sama Ten Hag. Kan Ten Hag yang ngumpulin lagi nih. Iya, tapi kan? di Chelsea Jadon Sancho bagus. Iya. Si McTominay juga golin Di sama Napoli. Sassuolo, di Oke, Napoli. Maksudnya mereka bisa perform di luar Man United. Berarti gitu. siapa You yang name it toksik? aja lah. Pemain apa Ten Hag? Ya. Gue yakin sih Ten Hag, tapi kalau Oke. ngomongin soal pemain-pemain toksik itu masih ada apa enggak? Gue rasa masih ada Siapa jawabannya. aja? Gue harus bilang mungkin Marcus Rashford Oke. atau Luke Shaw sekalipun dan juga bisa juga Bruno Fernandes karena gue ngeliat Bruno Fernandes status dia sebagai kapten tapi gestur dia itu nggak menunjukkan kalau dia itu kapten. Oke, menurut gua. tolong potong di sini ya. Bruno Fernandes toksik menurut Rizal. Nah, Kalau menurut Red Mas flag Rizky, gitu. di setuju nggak? TikTok tuh ya kasih. Iya. Iya, karena memang masih bocoran-bocoran kepada media itu masih ada beberapa walaupun udah banyak yang dibuang tetap aja ada soal pembicaraan-pembicaraan di ruang ganti dan ini kan yang penting juga ya bagi Ten Hag kalau dia nggak bisa megang ruang gantinya Ya. ke depannya akan seperti apa gitu karena banyak banget dramanya yang sebenarnya nggak penting, banyak banget yang selalu jadi makanan media, banyak yang kutipan-kutipan yang dimanfaatkan lah untuk memperkeruh situasi. Sebenarnya ketimbang nyari siapa yang toksik sebenarnya ke depannya inti tim mana yang bisa dipakai untuk bikin Winning team lah. squad Oke. ini lebih lanjut berkembang Iya. gitu. Kalau gue tetap ada DNA klub besar di MU, jadi Iya. akan ada waktunya dia kembali ke top formnya, tapi tinggal nunggu waktu kapan dan gimana caranya itu kan yang lagi dicari kan. Bisa juga. Tapi gue mau nambahin dikit sih kalau ngomongin soal pertandingan di Villa Park kemarin. Gue ngeliat ada sesuatu yang beda dari segi Van Nistelrooy-nya. Yang mana dia lebih banyak disorot media dan juga lebih nah banyak itu, ke area iya. pinggir lapangan ngasih instruksi langsung. Dan bahkan ada satu klip yang dimana dia kayak terlibat soal diskusi yang nggak ada kesepakatan ya antara dia dan juga Ya, sama Ten Ten Hag. Hag. Dan gue rasa ini sesuatu yang Nistelrooy udah sadar kalau posisi si Ten Hag ini udah nggak terlalu aman-aman banget. Mungkin dia udah dapat spotlight, mungkin dia ngerasa ini waktunya gue karena digadang-gadang kalau seandainya Ten Hag dipecat pun kata Sky juga dia Nistelrooy. favoritnya ya. Jadi gue rasa ada sesuatu yang beda banget di pertandingan Villa Park dan gue sadarin itu terlalu banyak dia ke pinggir lapangan yang seolah-olah dia tuh pelatih Unitednya gitu di pertandingan kemarin itu unik banget sih menurut gue. Oke, tapi gue penasaran tuh. Tadi kan sempat lu mention di mana salah satu calon pengganti kuatnya adalah Ruud van Nistelrooy. Tapi lu setuju gak Mas Firzi? Van Nistelrooy ini salah satu pengganti yang cocok buat Ten Hag. Atau- Kalaupun Ya. di musim ini dipecat si Ten Hag. Ya profilnya Van Nistelrooy sih cocok ya dengan apa yang Man United perlukan seorang mantan legenda yang dihormati oleh Respect-nya banyak ya, lingkungannya, betul. respect-nya banyak, dihormati oleh para fans, ada Iya. connection dengan para fans itu yang penting banget. Gua nggak sepenuhnya 100% yakin Ten Hag membangun hubungan itu dengan para fans karena di sesi presscon kan dia selalu gloomy, selalu Yes. marah-marah, selalu konfrontatif gitu. Jadi mungkin itu yang Van Nistelrooy modalnya sih ada, RVN modalnya ada. Dia juga udah pernah melatih klub bahkan PSV ke Liga Champions ya waktu itu Iya, di eranya sama dia Nistelrooy. di eranya dia. Jadi modal itu ada sebagai stopgap, sebagai ini dulu deh nanti sebelum Oke. cari yang lain. Menurut gue dia adalah opsi yang bagus terlepas dari rumornya benar apa enggak karena gue masih yakin ke depannya si Ineos itu akan nyari pelatih yang emang mereka kenal yang pernah kerja sama mereka karena si sebagus-bagus apapun si Van Nistelrooy ini kan emang dia bawaan tetap Ten Hag yang minta Ya, kan. Ten Hag minta ya? Ten Hag yang Buat ngurusin datangin. striker ya. Iya, tapi nggak tahu kalau di belakangnya apakah ada input lebih dari Ashworth atau input dari yang lain-lain. Tapi salah satu alasannya kan adalah Ten Hag ya dia kan gantiin Benny McCarthy juga, Iya. maksudnya upgrade juga gitu dari sisi kepelatihan. Tapi kalau emang di Old Trafford mereka perlu sosok yang dekat dengan fans yang bisa ada connection dengan Ineos dan juga dengan para supporter di Fans, Stratford End ya pasti Van Nistelrooy. Oke. Karena menarik ya, Van Nistelrooy ini punya satu khas yang emang kalau lu bahas ke pertandingan kemarin gitu, jangan-jangan para striker lebih respect ke Van Nistelrooy, gesturnya menunjukkan Loh, iya. itu, gitu kan? Gesturnya kelihatan. Iya kan, kalau lu nganggap PO ini kenapa sering ya? Mungkin Ten Hag juga kayak lu bantu dia udah nggak bisa pada gue pegang nih bahasanya gitu ya. Iya, lu yang turun udah ke tengah itu kan Bantu bisa terjadi handle. juga gitu. Iya. Jadi emang udah loss of respect ke ke Bisa, Ten Hag. bisa. Nistelrooy siap ngegantiin, ada Iya, peluang yang ada di situ. Iya. Lama nih. Beneran lo gini, Liverpool kan pernah ngalamin ini. Lama lagi ya. Lama juga. Lama juga. Betul. Iya kan, sampai Gerrard aja itu Yang pas kapan nih?
Yang era kapan? Oh dari zaman Roy Hudson, Roy Hodgson, terus Douglas juga tuh sempet. Ronin, Douglas, dan- Hodgson, iya. ya. Ricky Lambert. Bahkan sekelas King Douglas aja Brandon. kan cuma 7 bulan 8 bulan terakhir megang Iya. itu kan. Dan bahkan Douglas ngasih Carabao Cup dan masuk final FA Cup. Sebenarnya kalau Ten Hag ngelindungin diri dari gue dapat piala Carabao kok. Iya. Douglas juga dapat. Iya, dapat, iya. Pecat-pecat juga karena standar performa di liganya nggak membantu dan gue rasa itu terjadi juga di United sebenarnya kayak era-era Douglas di Liverpool itu waktu itu. Iya, berarti gini-gini. Gue tahu Ten Hag tuh permintaannya kemarin kan selalu, "Wih dong, gue mau pemain yang di gue" gitu. Iya, Sebenarnya dari list yang diajuin udah semua belum sih? Iya, Udah banyak semua belum? kan yang De dia Jong sampai pinginin. sekarang belum ya kalau De Iya, Jong ya. kecuali De Jong. Mungkin itu kali kuncinya ntar Januari kalau sampai dapat dia baru bisa buktiin. Mungkin nggak? Bisa jadi kuncinya Mahal gitu. juga tapi De Jong. Iya, pastinya mahal. mahal. De Jong tuh bakal mahal digaji karena dia gajinya kan gede banget ya di Barca. Secara transfer fee mungkin gak terlalu, tapi kan udah ada Ugarte, udah ada lain-lain ya. Walaupun mereka emang perlu rebuilding lagi karena Casemiro kan umurnya juga udah iya ada pasti dia perlu lagi-lagi kalau dia perlu pemain lagi ya dia biasanya kan datengin pemain yang udah pernah kerja bareng gitu. Iya, kerja bareng sama dia kan. Kecuali Ya, nanti sabarlah. efeknya dari si Ashworth, efeknya dari Wilcox, Berada itu mulai kerasa bahwa ya udah nih ini kita yang nih daftarnya kita, lu pilih dari sini, jangan pilih dari pemain-pemain yang lu kenal karena selama ini kita udah ngikutin lo ternyata Gagal. gini ya. Anthony. Sekarang ngikutin cara kita, mungkin ada kayak gitu ke depannya. Oke, kita tunggu ya, sabar-sabar ya fans Iya, MU ya. sabar. Dan kita lihat aja apakah Ya. hasil dari meeting ini membuat Ten Hag bersama MU ini akan bisa fight back. Fight back apa give up gitu ya. Waduh, fight back apa gimana? Timnas dong, Mas Timnas. Iya, kita udah pakai jadi timnas semua. Timnas nih gregetan Yes, nih. Siap, kita akan Coach. bahas timnas Indonesia sesaat lagi pastinya. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.